Kalau misalkan sudah, teman-teman di sini tinggal klik saja simpan, setelah itu cetak kartu deklarasi sehat. Bersamaan dengan pengumuman kelulusan Pascasanggah P3K 2022, di sini langsung muncul di bawah tombol untuk mencetak kartu peserta ujian, yaitu form untuk mengisi deklarasi sehat. Yang mana untuk pengisian deklarasi sehat ini dilakukan paling cepat adalah 14 hari. Nah, kemudian ketika kita klik deklarasi sehat, ketika kita ingin mengisinya, maka kita akan disajikan formulir untuk kita itu mendeklarasikan bahwa kita itu sehat dan tidak ada tanda-tanda terkonfirmasi COVID-19. Nah, sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang deklarasi sehat P3K Guru tahun 2022. Yang pertama, kapankah kita itu mengisi deklarasi sehat? Kemudian yang kedua, apakah P1, P2, P3, dan juga P4 ini wajib mengisi deklarasi sehat? Kemudian bagaimanakah cara mengisinya? Selanjutnya, yang terakhir, apakah pengisian deklarasi sehat ini akan mempengaruhi kelulusan kita, baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama, kira-kira kapan dan siapa saja yang mengisi deklarasi sehat yang ada di akun SSCASN? Apakah P1, P2, P3, P4 ini wajib mengisi deklarasi sehat? Nah, sekarang coba kita cek bersama. Di sini adalah merupakan jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru 2022, yang mana pada jadwal ini kita mendapatkan informasi yaitu terkait tentang seleksinya, yaitu untuk P1, P2, P3 dan juga P4 ini adalah berbeda, teman-teman. Kalau misalkan P1 di sini nanti setelah kita itu mendapatkan penempatan ketika login akun SSCASN kemarin di tanggal 31 Oktober sampai 13 November, inilah kita memang sudah mendapatkan penempatan ya, mendapatkan penempatan meskipun di sini kita ketika login dan juga saat ini mencetak kartu peserta ujian. Di sini baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum, di sini untuk lokasi formasi ini adalah masih kosong. Kemudian formasi jabatan masih kosong, kemudian lokasi ujian pun juga masih kosong. Ini memang sangat benar dikarenakan untuk saat ini adalah kita masih dalam tahap yaitu di sini adalah penilaian kesesuaian ya, teman-teman. Yang mana di sini rangkaian penilaian kesesuaian adalah sampai di tahap untuk P2 dan juga P3 setelah dilakukan penilaian dari guru senior, pengawas sekolah dan juga dari kepala sekolah, dilanjutkan oleh BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan sekaligus untuk memberikan pembobotan. Nah, selanjutnya di sini kita perlu mengetahui bersama terkait tentang deklarasi sehat. Ini adalah nantinya itu digunakan ketika kita itu mengikuti ujian atau mengikuti seleksi yang tatap muka, teman-teman, atau yang luring ya. Kalau misalkan secara daring ini tidak diperlukan. Nah, selanjutnya di sini saat ini pada saat penilaian untuk P2 dan juga P3 jelas saja di sini tidak memerlukan yang namanya deklarasi sehat, dikarenakan tidak ada interaksi antara pelamar dengan tim penilai, teman-teman. Bahkan dari pelamar pun ini juga tidak diperkenankan untuk datang ke lokasi observasi. Nah, selanjutnya di sini ketika kita itu klik tombol deklarasi sehat, maka kita akan diminta untuk mengisi formulir seperti yang ada pada tampilan ini. Yang mana di sini secara otomatis ini akan muncul yaitu data-data kita, mulai dari nama, kemudian alamat domisili, kemudian data NIK, kemudian nomor HP dan juga tanggal simpan ya. Soalnya di sini kita tinggal memilih saja apakah kita itu terkonfirmasi apakah tidak dari indikator-indikator yang ditampilkan di sini. Tentunya di sini ketika kita nggak terkonfirmasi, ini adalah semuanya kita pilih tidak ya. Ada menu drop down, di sini kita pilih yang tidak. Nah, selanjutnya di sini kita cek kembali yaitu terkait tentang ketentuan dari seleksi P3K Guru 2022 ini yang ada persamaan dengan di tahun 2021. Ini adalah untuk pelamar umum, teman. Jadi untuk teman-teman P1, P2, P3 ini tidak ada ujian secara tatap muka ya. Untuk P1 nggak ada ujian, tinggal nanti menunggu penempatan saja yaitu pada tanggal 2 sampai 3 Februari 2022. Jelas di sini untuk deklarasi sehat
dikarenakan di sini adalah fungsinya itu merupakan salah satu persyaratan untuk kita mengikuti ujian atau tes yang luring ya, yang menggunakan 1 NBK, sehingga P1 ini saya rasa tidak perlu ya untuk mencetaknya. Termasuk juga untuk P2 dan juga P3 ini tidak perlu mengisi dan juga mencetak. Namun kalau misalkan teman-teman ingin mencoba untuk mengisi dan mencetaknya untuk dokumen pribadi, ini sangat diperbolehkan. Namun untuk nanti sebagai persyaratan dan penentu kelulusan ini saya rasa tidak, teman-teman. Untuk kartu deklarasi sehat yang nanti kita print ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi menggunakan cat UNBK yang dimungkinkan untuk terjadinya interaksi ya antara peserta satu dengan peserta lain dan juga antara pengawas ruang dengan peserta. Makanya di sini dalam kolom perhatian, yaitu dalam kartu peserta ujian, inilah untuk teman-teman pelamar umum nantinya. Di sini adalah ada ini salah satu persyaratan, teman, yaitu selain teman-teman pelamar umum ini membawa kartu peserta ujian, kemudian wajib membawa kartu identitas. Kemudian di sini poin yang ketiga, ini peserta wajib mengisi dan juga membawa bukti deklarasi sehat ya, yang terdapat pada laman resume SSCASN. Nah, ini adalah merupakan persyaratan untuk teman-teman bisa memasuki ruangan ujian ya untuk P3K guru yang pelamar umum. Nah, selanjutnya kira-kira kapankah untuk pelamar umum ini nanti mencetak kartu deklarasi sehat? Seperti yang tertera pada akun SSCASN, teman-teman, di sini tentunya juga sama ya, bahwa di sini ada notifikasi, yaitu untuk pengisian deklarasi sehat ini adalah dapat dilakukan paling cepat adalah 14 hari ya sebelum ujian, dan ini dapat diperbarui dan juga dicetak kembali paling lambat adalah sebelum ujian, dan untuk jadwalnya akan disampaikan. Nah, untuk jadwal pelamar umum ujian ini adalah nanti sesuai dengan di sini, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Januari tahun 2023. Inilah untuk pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum yang nanti menggunakan 1 NBK dan tatap muka, teman-teman. Nanti wajib membawa kartu deklarasi sehat ini. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa mengisi dan juga mencetaknya pada menjelang di hari tersebut ya. Yaitu di sini paling cepat 14 hari sebelum tanggal di sini, yaitu sebelum nanti tanggal 16 sampai 21 Januari tahun 2023. Jadi untuk P1, P2, P3 di sini kita kalau ingin mengisi juga nggak apa-apa, namun saya rasa itu nanti tidak akan diminta ya oleh panitia seleksi. Nah, selanjutnya di sini apakah untuk kartu deklarasi sehat ini merupakan sebuah persyaratan untuk kelulusan ataukah tidak? Inilah untuk deklarasi sehat yang sudah kita isi, dan di sini kita notifikasikan pilih pilihan yang tidak ya, karena kita memang tidak terkonfirmasi dan nggak ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19. Nah, kira-kira apakah ini nanti mempengaruhi kelulusan? Nah, ini adalah menurut saya terkait tentang mempengaruhi kelulusan ataukah tidak. Untuk deklarasi sehat ini tidak mempengaruhi, dikarenakan di sini sebagai salah satu persyaratan untuk masuk ruang ujian, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita mencermati untuk kartu peserta ini adalah untuk kartu deklarasi sehat ini merupakan salah satu persyaratan yang teman-teman wajib bawa ketika mengikuti ujian secara offline ya, secara offline, yaitu yang ujian secara offline ini hanya kategori pelamar umum. Untuk P1 itu tidak ujian lagi, tinggal menunggu penempatan nanti bulan Februari. Kemudian untuk P2, P3 ini tidak ujian namun diobservasi, dan yang observasi itu adalah bukan dari peserta, itu nggak ada pertemuan ya, teman-teman. Jadi di sini menurut saya ini tidak ada kaitannya dengan kelulusan nanti. Namun teman-teman juga boleh mengisi ya, teman-teman, untuk mencobanya, dan manakala nanti diperlukan nanti kita pantau terus akun SSCASN kita masing-masing dan juga guru P3K kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya untuk cara mengisi deklarasi sehat itu bagaimana? Nah, di sini kita login ke akun SSCASN kita masing-masing. Untuk mengisi deklarasi sehat di sini teman-teman bisa masuk ke akun SSCASN-nya, kemudian di sini kita bisa klik enter. Berikutnya di sini kita klik tombol login. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian kita klik masuk. Kemudian kita akan masuk bagian resume pendaftaran, kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya di sini adalah merupakan tombol untuk mencetak kartu peserta ujian. Kemudian di sini adalah form untuk deklarasi sehat. Untuk mengisi deklarasi sehat di sini teman-teman bisa klik di sini ya, deklarasi sehat.
Selanjutnya di sini akan muncul data-data kita pada form deklarasi sehat nanti yang akan tersimpan pada kartunya. Kemudian di sini tanggal simpan nanti menyesuaikan. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal pilih saja ya. Dari anggota keluarga satu rumah ini apakah ada yang bergejala, kalau tidak ya kita tidak. Kemudian kita bisa scroll ke bawah dan semua ini bisa kita pilih tidak ya. Kalau misalkan sudah, teman-teman di sini tinggal klik saja simpan, setelah itu cetak kartu deklarasi sehat. Selanjutnya setelah kita klik cetak akan muncul di sini.